Saya akan bahas atribut yang lain, yaitu ketidakberubahan Allah. Allah itu tidak berubah. Di dalam kekekalan, secara ontologis, tidak ada perubahan di dalam diri Allah, baik secara emosi, secara kehendak, di dalam pikiran, karena di dalam kekekalan, Allah yang secara hakikat di dalam dirinya, itu tidak mengalami proses waktu. Tidak ada perubahan sama sekali dalam dirinya. Sehingga nanti kalau kita melihat ada ayat yang berkata tentang Allah menyesal berkali-kali, kita harus memahami itu secara antropomorfisme, yaitu di mana Allah di dalam berelasi dan berinteraksi dengan manusia, menggambarkan diri, menyatakan diri seperti manusia. Kenapa? Kalau digambarkan secara ontologis, secara hakikat dirinya yang penuh, manusia nggak akan tahu. Jadi ketika berinteraksi, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang seakan-akan mengikuti waktu berproses lalu menyesal. Tapi kalau kita mengerti bahwa Allah hidup, bukan hidup ya karena dia sumber hidup, bahwa Allah ada di dalam kekekalan yang melampaui dari waktu, tidak dibatas oleh waktu, maka tentu secara hakikat tidak ada yang namanya menyesal. Seakan-akan Allah nggak tahu, dia menciptakan manusia, semuanya sungguh sangat baik, toh meot. Lalu tiba-tiba manusia jatuh lalu, waduh, nyesel gua. Nggak ada yang begitu. Itu kan di dalam waktu kita, di mana kita nggak tahu tentang masa depan, lalu kemudian kita menyesal atas keputusan-keputusan sudah lalu karena kita nggak tahu akibatnya begini. Allah yang ada di dalam kekekalan, dia tidak berubah. Tidak ada perubahan di dalam diri Allah. Sehingga kita harus mesti memahami bahwa Allah menampilkan diri secara antropomorfisme atau secara ontologis. Apakah Allah menyatakan diri seperti manusia, ciptaan dalam hal ini, sehingga bergumul, butuh makan, bertemu dengan Abraham ya makan. Ya, dia mengakomodasi keterbatasan manusia untuk mengerti siapa dia yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengerti hal semacam ini, kita akan tentu nanti pada akhirnya akan menyadari bahwa memang namanya ketetapan Allah adalah sesuatu yang logis dan masuk akal bagi manusia yang mengerti Allah secara penuh. Karena memang banyak orang yang menolak ketetapan Allah, Kalvinisme itu sebenarnya karena tidak mengerti atribut-atribut Allah secara benar. Maka dari membangun asumsi yang benar tentang Allah akan menghasilkan pengertian yang benar tentang Allah. Enoch Kwok dari Bandar Lampung.